Monster 2023. Film asal Jepang yang menceritakan tentang seorang janda menuntut pertanggungjawaban dari guru di sekolah anaknya saat anak laki-lakinya mulai berperilaku aneh. Pertengkaran di sekolah justru mengakibatkan masalah lain yang lebih kompleks. Film tersebut merupakan karya dari director yang sangat terkenal, Hirokazu Koreeda, dan juga penulisnya yang epik, yaitu Yuji Sakamoto. Film Monster benar-benar mind-blowing, caur parah. Ketika menonton film Monster, membuat audiens berpikir keras. Gua jujur ya, ini film tuh diajak buat kita lebih critical thinkingnya lebih jalan gitu. Jadi kritis. Bener-bener kayak kita ngerjain soal matematika. Cuman nggak seberat matematika ya. Gua sebagai audiens berpikir keras nih. Ceritanya tuh memang kita dibuat untuk menerka sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam film tersebut. Nah awalnya, gua mikir itu adalah perundungan yang dilakukan oleh si guru. Selanjutnya pembulian sesama murid. Dan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Ya ternyata kita semua salah. Kita semua ditipu dengan penulisan cerita yang apik dan juga adegan demi adegan. Bener-bener trik banget nih ya film monster tersebut. Jadi ada seorang ibu yang single parents ya. Nama ibunya tuh si Saori. Saori Saus Tiram. Nah, Saori ini punya anak ya. Anaknya itu Minato. Jadi anaknya nih udah mulai bertingkah aneh nih anak laki-lakinya nih. Tentu kan nggak tinggal diam, soalnya tingkah aneh itu bener-bener udah kelewat batas gitu over. Makanya si Saori ini yang merupakan single parents, dia tuh over protektif. Ya, apalagi udah nggak ada sosok figur seorang ayah ditemukan oleh si Minato. Datang nih ke sekolah. Datang, datang, datang. Dia mau meminta pertanggungjawaban ada apa nih dengan anak dia gitu kan. Dia membungkuk. Minta tolong ada apa. Ketemulah sama prinsipal. Prinsipal tuh kayak kepala sekolahnya udah tua juga sih, kayak nenek-nenek gitu. Nah, lagi kayak bersih-bersihin lantai. Oke, akhirnya mereka lah cerita-cerita, dikasih tau lah ada masalah apa. Cuma memang di sini tuh agak beda dikit ya. Gue memang sebenarnya agak shock mungkin. Karena apa? Karena kepala sekolahnya bersih-bersihin, which is beda banget ya. Kayak, emang ada gitu kepala sekolah masih mau bersih-bersih. Kalau di Jepang mungkin iya, tapi gue nggak tahu di Indonesia. Kayaknya nggak mungkin banget mereka udah punya jabatan tinggi tapi mau bersih-bersihin lantai gitu. Kasarnya ya. Kemudian, memang si kepala sekolahnya ini ekspresinya itu kayak nggak yang semangat gitu loh, kayak yang, hah, hah. Tapi dia ngedengerin sambil ngecatat gitu. Even mereka tuh, mereka masih pakai notes gitu ya. Di zaman yang udah high advance ini. Pakai catatan gitu kan. Diceritakan lah anaknya kenapa, 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 bla bla bla. Oke deh, dipanggil lah gurunya, ada beberapa lah ikut. Oke. Nah, abis itu datang lagi ibunya. Kok anaknya makin aneh gitu kan? Oke, akhirnya dipanggil si guru yang katanya, ini kan katanya menurut POV si ibunya, si Saori ini, ada problem lah ya. Datang, oke minta maaf lah. Minta maaf. Yang anehnya tuh kayak, pasti kalian nge kan, mereka tuh kayak membungkuk gitu. Minta maaf, saya minta maaf. Tapi si gurunya ini yang bermasalah yang terlibat ini, sama anaknya seolah-olah kayak niat nggak niat gitu. Jadi mereka semua membungkuk. Memang ini agak serem ya. Jadi kayak ibunya si Saur ini sebenarnya bukan minta membungkuk dan meminta maaf, tapi mau kejelasan apa nih sebenarnya yang terjadi. Dia ada solving lah jalan keluar. Kok anaknya gini, nggak mau ya minta maaf kayak, hah, hah, hah. Apalagi dia udah single mother, ya kan, mengurus sendiri anak tersebut.
Jadi dia takut kehilangan lagi. Ya kan, cukup suaminya aja, jangan sampai dia kehilangan anaknya juga. Gitu. Jadi memang ya bisa dilihat dengan jelas ketika seseorang sudah tidak mempunyai ayah ataupun suami, si ibu bakalan lebih protektif kepada anaknya si Minato. Nah, teachernya ini namanya adalah Mr. Hori. Jadi semuanya tuh saling berhubungan satu sama lain ya. Bisa dibilang case-nya tuh hanya sedikit, tapi kayak connect to each other. Jadi saling berhubungan satu sama lain. So, there is a scene which Saori and anaknya Minato celebrate birthday ayahnya yang udah passed away. Nah, mungkin untuk budaya ini di Asia masih kental ya, yang kayak gini-gini. Jadi kayak ada tempat kecil gitu deh. Kan ada foto ya, foto dari ayahnya. Untuk kalian suka nonton film Jepang atau Korea mungkin pasti sering lihat kayak gini-gini. Jadi mereka celebrate happy birthday kayak gitu-gitu lah pokoknya ya. Dan mereka juga bawa kue. Kuenya tuh kecil sih memang, dipotong. Seolah-olah ibunya ini memberikan kepada si suaminya yang telah meninggal. Sampai anaknya si Minato bilang, makan, kan ayah udah meninggal. Menurut gue pribadi, ini memang agak aneh sih, ya. Because it's dead, udah mati. Tapi mungkin ini adalah budaya bagi beberapa orang. Beberapa kepercayaan atau apalah gitu ya. Ya meskipun agak aneh sih, kayak kita ngerayain orangnya udah mati. Kayak, what gitu, mending kuenya buat yang masih hidup, gitu kan. Nah, di situ ada scene dimana kayak kan kayak ngucapin wish atau apa gitu ya, kayak si ibunya bilang tolong give update to your father. Itu kayak misalnya apa ya, kabar lah ataupun sesuatu yang ingin diceritakan dari hidupnya si Minato. Kemudian Minato bilang, I want to tell tapi jangan dengar. Si Saori ini ibunya nggak boleh dengar, akhirnya ibunya pergi. As a personal gue sedih sih apa yang dibilang sama si Minato. Ternyata diceritain nanti pas mau di pertengahan lah ya, si Minato ini jujur ya, dia bilang kayak gini, why I was born, kenapa aku terlahir. Makanya gue agak sedih banget ya pas dia bilang kayak gitu. Pasti ada dari beberapa kalian yang bilang, kenapa aku harus terlahir kalau aku hanya menjadi beban ataupun menjadi momok bagi keluarga gitu. Sebenarnya sih udah dikasih kayak hint, kata kunci. Minato nih suka bilang banget reinkarnasi, terlahir kembali, bla bla bla. Pokoknya yang berhubungan dengan ketika dia nanti udah mati, dia bisa ke tubuh lain gak atau terlahir sebagai apa, rebornnya apa. Ini kepercayaan masih sering ya, beberapa ada agama yang memang menganggap kayak kalau udah mati kita akan terlahir kembali, tetapi dalam wujud atau bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Minato mengapa dia mengatakan kenapa dia dilahirkan, karena dia itu suka ya, dia berbeda, dia itu suka sama si Yori. Siapakah Yori? Yori ini adalah teman kelasnya dia. Mereka ini kelas 5 SD ya. This is Yori. Bisa dilihat Yori ini cute, innocence, face-nya ya bener-bener kayak gini, kayak angel, dan juga dia baik loh. Bener-bener baik. Dia itu suka sama si Yori. Memang sih di awal tuh kita memang dibuat seolah-olah kayak apa nih, mau dibawa kemana sih ceritanya gitu. Tapi nanti dijelasin lagi. Yori ini kan memang kelas 5 SD, tapi kayak mukanya lebih muda gitu, kayak nggak 5 SD. Jujur gue paling sedih sama si Yori. Kenapa? Yori ini mendapat perlindungan dari teman sekelas ya, dibully. Kekerasan dalam rumah tangga ya, dimana ternyata si Yori ini udah nggak ada ibu lagi. Jadi dirawat oleh ayahnya. Oke. Yang lebih parahnya, ayahnya bilang dia ini adalah otak babi. Pig horse ya. Sebenarnya pig horse-nya ada maknanya, bukan otak babi yang benar-benar otak babi ya. Gitu.
Dan yang gue salut adalah Yori ini selalu tersenyum. Dan yang nggak ngebalas gitu loh. Dia hanya pasrah, tersenyum, seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal hidupnya udah hancur. Masih bisa tersenyum di tengah kehidupan yang kayak gini. Mungkin dia hidup udah kayak di neraka. Bayangin di sekolah dia nggak tenang. Di rumah apalagi. Oke. Bahkan kayaknya dia tuh sering mendapatkan apa ya, luka-luka, lebam karena dapat disiksa dari ayahnya. Ya. Yori ini dibully karena menurut teman-teman yang cowoknya ya, sebenarnya bukan teman juga sih, orang-orang sekelasnya lah, menganggap dia itu seperti perempuan, oke, bukan pria. Yori ini kayak biasa aja, tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah Minato ini. Nah, Minato sama Yori kan berteman, tapi di depan orang mereka harus terlihat berpura-pura tidak berteman. Minato yang bilang jangan pernah berbicara di depan orang. Yori bilang oke. Sebenarnya memang agak sedih sih kayak kita kenal, tapi supaya si Minato juga nggak dibully karena berteman dengan Yori, akhirnya mereka harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Nah, bayangin seorang bapak ya, bapaknya si Yori ini bilang anaknya otak babi. Kenapa? Karena dia ini nggak normal ya. Ya ibarat kata dia sukanya sama samanya gitu. Harusnya lawan jenis kan. Dia nggak marah dan dia mengiyakan karena ya soal ah ya udah. Dia memang kayak gitu. Dia pasrah bener-bener kayak apa ya namanya masih kecil sih kayak dia digituin. Tapi yang gue salut, dia tetap baik sama bapaknya. Dia bilang itu ayah dia. Entah dipukul sampai lebam di bagian punggung tapi agak ke bawah dikit ya. Minggu lah sampai lebam-lebam gitu. Dia bisa tersenyum dengan keadaannya, sementara nggak semua orang bisa menjalani kayak gitu. Di rumah disiksa, di sekolah apalagi. Ibarat kata hidup udah kayak di neraka. Nah, jadi Minato sama Yori ini adalah dua romansa anak kecil yang bisa dibilang epic dikemasnya, oke? Nah, jarang banget kan. Biasanya kan kalau film itu biasanya ya mengangkat yang umurnya yang udah gede dan juga ada unsur seksualitasnya. Tapi ini beda ya. Jadi ini benar-benar kecil banget ya. Anak SD loh. Tapi mereka pinter banget mengolah dan mengemasnya menjadi cerita dan plot yang bagus, lebih kompleks dan apa ya, bener-bener dibuat penonton tuh mengerti, mendalami si apa yang dirasakan oleh si karakter. Oke, bayangin ini dua anak kecil, laki-laki. Romansa yang bisa dibilang penuh dengan lika-liku di tengah umur mereka yang sangat belia bisa dibilang. Film Monster ini memang mengungkapkan POV dari tiga sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi filmnya terasa lebih jelas dan juga dapet gitu message-nya. Oke, dari sudut pandang si ibu, teacher, dan juga sudut pandang si anaknya Minato. Jadi kita bisa tahu nih perbedaannya. Kalau kita dilihat dari judulnya Monster, mungkin ada yang mikir, aduh, film apa nih Monster? Apakah gurunya adalah seorang yang kelakuannya kayak monster atau gimana? Pasti kan orang tanya-tanya kan. Ternyata memang monster ini adalah ungkapan di mana kita adalah monster di mata orang. Once again, kita adalah monster in someone's eye, gitu. Ibunya kan menuduh si sang guru ya, Mr. Hori ini adalah guru yang nggak benar ya. Oke. Nah, dia tuh dapat kabar katanya si Mr. Hori ini punya hubungan dengan cewek hostess. Kalau di film sih hostess bilangnya, tapi kalau kita mungkin bilangnya cewek-cewek nggak benar lah ya. Ya meskipun sebenarnya apa salahnya itu kan yang menjalani si Mr. Hori bukan kita. Nah, menurut si
ibunya, si Saori Sostiram, Mr. Hori adalah seorang monster ya. Kayak dapat kabar, pokoknya kayak menjelekkan gitu jadinya kan. Si guru, kalau si guru ini juga ternyata monster bagi anaknya. Kayak melakukan kekerasan lah terhadap si anaknya ini, si Minato. Lanjut, di mata si Mr. Hori, kepala sekolahnya ini aneh. Jadi kan mereka tuh kayak, si Mr. Hori ini bilang gitu nggak ada salah. Oke, dia memang nggak ada salah misalnya. Memang nggak salah sih, dia nggak salah. Malah si kepala sekolahnya ini, yang nenek-nenek udah tua ini minta tolong. Udah minta maaf aja, minta maaf. Ya seolah-olah dia membenarkan kejadian atau perilaku yang dilakukan Mr. Hori. Padahal nggak ada sebenarnya gitu kan. Ya udah. Nah si Mr. Hori dapat kabar. Ternyata kan si kepala sekolahnya ini, nenek-nenek ini kehilangan cucunya. Ya, kecelakaan lah ibarat kata. Ternyata pelakunya bukanlah suaminya sendiri, melainkan dia sendiri yang bersalah. Tapi dia ngeblame orang. Oke, dia nyalahin orang, yaitu suaminya sendiri. Sehingga apa? Suaminya sendirilah yang akhirnya masuk ke dalam hotel Prodeo. Nah, tentu si Mr. Hori menganggap bahwa kepala sekolahnya adalah orang monster. Di satu sisi, kepala sekolahnya ini mengapa menyuruh dia untuk minta maaf, sehingga akhirnya dikeluarkan karena apa? Dia tidak mau sekolahnya hancur. Nama baiknya. Oke? Reputasi sekolah hancur tuh kayak bahaya. Banyak kok yang kepala sekolah menutupi kasus dengan alasan ya supaya takut sekolahnya hancur dan jabatannya dicopot. Padahal ya udah terjadi pembulian, kekerasan seksual, dan tetek bengek lainnya. Gitu. Makanya film ini tuh judulnya Monster, yaitu kita adalah monster di mata orang lain, ya. Minato sendiri menganggap bahwa ayahnya si Yori adalah seorang monster. Memang sih, bagaimana bisa seorang ayah membilang anaknya otak babi karena dia nggak normal ya. Dia nggak normal, ya bodoh, agak lambat, pokoknya gitu deh. Menyiksa anak. Bahkan memang itu terjadi di kehidupan nyata. Monster gitu. Kemampuan acting mereka tuh udah keren banget ya. Apalagi yang pemeran ini ya. Lead role-nya Minato sama Yori ini masih kecil ya. Nggak perlu diragukan lagi. Feel-nya tuh dapet gitu. Biasanya sih memang kayak sang ya cinta sama jenis ya. Biasanya tuh kan umurnya yang kayak udah di atas 17 lah ya. Mostly. Tapi ini beda sih. Umur yang sangat belia. Dan juga nggak ada yang seksualitasnya. Oke. Kan biasanya pasti yang kayak gitu-gitu filmnya pasti ada ciuman atau apa atau seksual berbau kayak gitu, tapi ini enggak ya. Bener-bener memang dari segi penulisannya tuh rapi banget bisa dibilang. Sinematografinya caur parah juga ya. Grading warnanya, pemilihan setnya juga menurut gua oke sih. Ya. Nah, endingnya. Jadi endingnya ini membuat gue bertanya-tanya ya. Ini bisa dibilang open ending, dimana endingnya tuh diserahkan kembali ke audiens. Apakah yang terjadi dengan mereka yang sebenarnya? Untuk endingnya sebenarnya gue agak sedih dan juga nyesek ya dengan endingnya yang terjadi. Di film Monster ini ada kata-kata dan juga kata hiasan ya yang menjadi hint dari film tersebut. Kayak reinkarnasi, reborn, monster, who is the monster, dimana Who is the Monster itu adalah game yang mereka mainkan, okay? Between Minato and Yori, ya. Ketika di ending, ini kan si Minato sama Yori itu kayak masuk ke dalam tempat lah, tempat yang nggak bisa dimasukin, gitu kan, kayak ibaratnya terlarang, forbidden, sama seperti cinta mereka yang bisa dibilang terlarang ya kan. Nah, orang tua dari si
Minato kan nyari-nyari si anaknya kan, ibunya tepatnya si Saori nyari di mana nih anakku, bla 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 dicari-cari. Dan kemudian ditemani lah oleh si Mr. Hori. Karena kan terungkap lah apa yang terjadi sebenarnya di akhir film. Gitu kan, dicarilah mereka kemana, kemana, kemana. Nah di akhir film memang, akhirnya si Minato dan Yori itu keluar dari tempat tersebut, ya, dengan efek gradingan yang seolah mereka terlahir kembali. Nah mungkin ada yang berpikir kalau mereka telah mati dan reborn. Mereka berdua bisa bebas tanpa harus mendengar kata-kata orang atau perspektif orang. Oke, tapi ternyata mereka nggak mati. Kalau menurut gue pribadi, mereka juga nggak mati. Karena apa? Ada dikasih tanda pokoknya di film itu yang menyatakan bahwa mereka belum mati. Ya, tapi ini open ending ya. Jadi orang bisa nganggap kalau mereka udah mati, tapi mereka hidup kembali bersama berdua di alam yang berbeda. Oke, padahal sebenarnya mereka enggak gitu. Dan kata direkturnya sendiri, mereka memang tidak mati. Oke, tapi ketika ada audiens yang menganggap bahwa mereka telah mati dan hidup kembali bersama bahagia, kata direkturnya juga nggak masalah gitu. Meskipun sebenarnya memang dibuat sedikit penasaran sih, nggak mau yang langsung secara implisit ya. Oke, ya dikembalikan lagi ke audiensnya. Lo maunya apa nih? Gitu terhadap si ending. Shout out to director Koreda dan juga writer ya, Yuji Sakamoto, untuk membuat film yang gila parah sih. Bagus menurut gue. Ada kalimat yang gue suka dari film ini. Apakah kebahagiaan itu hanya untuk sebagian orang? Karena mungkin itulah yang dirasakan oleh si Minato. Dia menyukai seorang, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan mungkin dia menganggap dirinya adalah seorang monster. Film ini membuat seolah-olah kita sebagai audiens adalah monster yang sebenarnya. Berpura-pura baik ataupun menolak, tapi kenyataannya seperti itu. We are the monsters. Monster is 9.5/10.